Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, senang rasanya bisa kembali hadir bersama Anda. Dan tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pulang Pengajian, Tersesat ke Desa Gaib. Suara jangkrik malam memecah keheningan jalan setapak yang gelap, diselingi desiran angin yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai mengering. Fatimah melangkah dengan tenang. Sarung batik yang membalut tubuhnya bergerak lembut mengikuti irama langkah kakinya yang pelan. Dari musola suara pengajian baru saja usai, menyisakan kedamaian yang mendalam di hati Fatimah. Ayat-ayat suci yang dibacakan tadi seolah masih bergema, menenteramkan setiap saraf di tubuhnya. Malam itu seperti malam-malam pengajian sebelumnya, meninggalkan rasa syukur yang tak terhingga. Desa kecilnya Purbasari selalu terasa aman dan akrab. Setiap belokan jalan, setiap pohon mangga di tepi sawah, sudah Fatimah hafal di luar kepala. Lampu-lampu rumah penduduk yang remang-remang menjadi penanda arah menuntunnya pulang. Namun malam ini ada yang berbeda. Sebuah hawa dingin yang aneh mulai menusuk kulit, bukan dingin biasa dari angin malam. Hawa itu terasa asing, membawa serta kelembapan yang menusuk tulang. Kemudian muncullah ia, kabut. Bukan kabut tipis biasa yang sering menyelimuti desa di dini hari. Ini adalah kabut yang tebal, begitu pekat, seolah-olah terbuat dari kapas-kapas kelabu yang tak berujung. Dalam hitungan detik kabut itu turun dengan cepat, menelan segala sesuatu di sekeliling Fatimah. Pohon-pohon, rumah-rumah, bahkan jalan setapak yang tadinya terlihat jelas, kini hanya menyisakan siluet samar yang menakutkan. Aroma tanah basah menghilang, digantikan oleh bau apek dan aneh yang sulit diidentifikasi. Fatimah menghentikan langkah, nafasnya tercekat. Kabut ini terasa berbeda, lebih dari sekadar uap air dingin. Ada sesuatu yang memberatkan, seolah-olah kabut itu bernyawa dan bergerak dengan tujuan tertentu. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Bahkan cahaya dari lampu senter di genggamannya hanya mampu menembus beberapa inci ke depan, menciptakan lingkaran cahaya redup yang terasa begitu rentan. Detak jantung Fatimah mulai berpacu. Ia mencoba menenangkan diri, merapal doa-doa yang baru saja ia dengar di pengajian. Ini hanya kabut biasa, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan. Meskipun di lubuk hatinya, kecemasan mulai merayap. Dia terus berjalan, mencoba mengikuti jejak yang samar, berharap segera keluar dari selimut misterius yang kini melingkupinya sepenuhnya. Setiap langkah terasa berat, seolah kabut itu tidak hanya menghalangi pandangan, tetapi juga menariknya ke dalam sesuatu yang tak dikenal. Fatimah terus melangkah, tapi setiap langkah terasa semakin menyesatkan. Kabut tebal itu seolah memiliki kemauan sendiri, berputar dan berpilin, mengubah segala sesuatu di sekitarnya. Seharusnya setelah melewati 3 pohon kelapa yang berjejer, dia akan menemukan belokan tajam menuju gang rumahnya. Namun, yang ada di hadapannya kini hanyalah hamparan pepohonan rindang yang tak dikenalnya, menjulang tinggi dan diselimuti lumut. Ini bukan jalan pulang, gumam Fatimah, suaranya tercekat di tenggorokan. Panik mulai merayapi benaknya. Dia berhenti sejenak, mencoba mengingat-ingat setiap detail jalan yang baru saja dilewatinya. Rasanya tidak mungkin dia salah. Dia sudah ratusan kali pulang pergi dari musola ini, bahkan dalam gelap sekalipun. Tapi kini semua terasa asing. Pohon-pohon yang tumbuh di sisi jalan tampak berbeda, batangnya lebih besar, dahan-dahannya melengkung aneh, dan daun-daunnya terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Bahkan aroma pepohonan pun tak sama. Bau amis bercampur wangi bunga melati yang terlalu kuat, membuat Fatimah merasa pusing. Keheningan yang mencekam juga semakin menyesakan. Suara jangkrik yang tadi mengiringi langkahnya telah menghilang sepenuhnya. Tak ada suara katak dari sawah, tak ada gonggongan anjing dari kejauhan. Bahkan desiran angin pun seolah enggan menembus kabut ini. Yang ada hanyalah kebisuan total, seolah alam semesta menahan nafas. Fatimah mencoba mempercepat langkahnya, berharap bisa keluar dari area asing ini secepat mungkin. Dia bahkan mencoba berlari kecil, tetapi kakinya terasa berat, seperti terbebani sesuatu yang tak kasat mata.
Setiap beberapa langkah dia berhenti, memutar tubuhnya, mencoba mencari titik terang, atau setidaknya menemukan kembali jalan yang dikenalnya. Namun yang dia temukan hanyalah dinding kabut yang tak berujung, membatasi pandangannya ke segala arah. Tiba-tiba Fatimah merasa seperti ada perubahan kecil pada tekstur tanah di bawah kakinya. Jalan setapak yang tadinya berupa tanah padat, kini terasa lebih lunak, sedikit becek, seolah baru saja diguyur hujan deras. Padahal sepanjang hari ini tidak ada hujan sama sekali. Ia mendongak, mencoba melihat langit, tetapi kabut terlalu pekat. Ketakutan mulai merambat naik ke ulu hatinya. Ini bukan lagi sekadar tersesat, ini adalah sesuatu yang lebih dari itu. Fatimah meremas erat lampu senternya, mencoba mencari kekuatan dari benda kecil itu. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia harus tetap tenang. Ia harus menemukan jalan pulang. Tapi bagaimana caranya jika jalan itu sendiri telah berubah menjadi sesuatu yang tidak dia kenali? Fatimah terus melangkah, matanya lekat menatap lingkaran cahaya redup dari senternya. Rasa dingin yang aneh semakin menusuk, seolah menembus setiap lapis kain yang dikenakannya. Ia mengangkat pergelangan tangannya, mencoba melihat jam tangan yang melingkar di sana, tetapi arlojinya mati. Layarnya gelap, jarumnya membeku di angka yang tidak jelas. Mati, bisiknya bingung. Jam tangannya adalah hadiah dari mendiang ayahnya, tak pernah sekalipun bermasalah. Ia mengetuk-ngetuk jam itu pelan, berharap bisa menghidupkannya kembali, tetapi tidak ada respon. Seketika Fatimah merasakan kepanikan yang lebih dalam. Ini bukan lagi sekadar kabut atau jalan yang berubah. Ada sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi. Ia teringat ponselnya. Dengan tangan gemetar ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan ponsel pintar yang selalu menemaninya. Layar ponsel menyala, menampilkan ikon sinyal yang kosong melompong. Tidak ada sinyal, gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencoba memencet tombol panggilan darurat, tapi yang terdengar hanyalah nada panggilan hampa yang tak berujung. Di tengah keheningan yang menyesakan, Fatimah merasa seperti ada yang mengawasinya. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba menembus dinding kabut, tetapi yang terlihat hanya bayangan-bayangan samar yang bisa jadi hanya ilusi. Namun, perasaan itu begitu kuat, seolah sepasang mata tak terlihat sedang menelusuri setiap gerakannya. Tiba-tiba sebuah bisikan samar menyapu telinganya, seperti desiran angin yang membawa pesan. Suara itu begitu pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat Fatimah terkesiap. Pulanglah. Fatimah membeku di tempatnya. Apakah itu hanya imajinasinya, atau memang ada yang berbicara padanya? Ia mencoba mencari sumber suara, tetapi kabut tebal menelan segalanya. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, dan kali ini suaranya seperti memanggil namanya. Fatimah. Tubuh Fatimah bergetar, ia ingin berteriak, memanggil nama siapa saja, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Ia mencoba mempercepat langkahnya lagi, berlari kecil di tengah kegelapan dan kabut yang semakin pekat. Jantungnya berdebar kencang, menabuh irama ketakutan di dalam dadanya. Ia harus keluar dari sini sekarang, apapun yang terjadi. Ia harus pulang. Di tengah kebingungan dan ketakutan yang mencekam, Fatimah melihat siluet samar di depannya. Sebuah sosok wanita tua berjalan perlahan tertatih-tatih, menembus pekatnya kabut. Jantung Fatimah berdebar lega. Itu Munaroh, tetangga dekatnya yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Munaroh dikenal sebagai pribadi yang salehah dan memiliki pemahaman mendalam tentang hal-hal gaib. Seringkali menjadi tempat bertanya bagi warga desa yang mengalami hal-hal aneh. Bu Munaroh, panggil Fatimah, suaranya sedikit serak karena ketakutan. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera mendekati wanita tua itu, mencari sedikit ketenangan dalam kegilaan yang ia alami. Munaroh berhenti, membalikkan badan dengan gerakan yang lambat. Wajahnya yang keriput tampak sayu di bawah cahaya remang. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan, kini terlihat dipenuhi sorot khawatir. Fatimah, nak, kenapa kau masih di sini? Suara Munaroh terdengar berat, serak, seolah menahan beban. Kabut ini bukan kabut biasa. Ini adalah penarik, nak. Fatimah mendekat,
Napasnya tersengal. Saya tersesat, Bu. Jalanannya berubah. Ponsel saya mati. Jam saya juga. Saya tidak tahu harus kemana. Munaroh menggelengkan kepala pelan. Tatapannya menyapu kabut tebal di sekeliling mereka. Jangan berbelok dari jalan yang benar, Nak. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat, tetaplah lurus. Jangan sampai tertarik oleh bisikan-bisikan itu. Bisikan? Fatimah teringat suara samar yang memanggil namanya tadi. Ia hanya bertanya lebih jauh, meminta penjelasan dari Munaroh. Tapi sebelum Fatimah sempat membuka mulut, sebuah bisikan lain menyusup ke telinganya. Kali ini terdengar lebih jelas dan menggoda, seperti suara seorang ibu yang memanggil anaknya. Nak, kemarilah. Ini bukan jalan pulangmu. Fatimah menoleh cepat ke arah suara itu. Di balik kabut, samar-samar terlihat cahaya kemerahan berkedip, seolah ada rumah di sana. Sebuah rasa hangat yang aneh tiba-tiba menjalar di hatinya, seperti sebuah pelukan yang menenangkan. Bisikan itu terasa begitu meyakinkan, berbeda dengan rasa dingin dan menakutkan dari kabut yang melingkupinya. Munaroh meraih tangan Fatimah, mencengkramnya kuat dan dingin. Jangan ikuti suara itu, Fatimah. Itu tipuan. Ingat apa yang kau pelajari di pengajian. Jangan goyah. Desis Munaroh, wajahnya menegang. Namun, bisikan yang lain itu kini terdengar seperti suara mendiang ibunya, begitu lembut dan penuh kasih. Nak, ibumu menunggumu di sini. Pulanglah. Fatimah terkesima, mata Munaroh menatapnya penuh peringatan, tetapi suara ibunya jauh lebih menarik. Sebuah kerinduan yang mendalam tiba-tiba menyeruak, mengalahkan rasa takutnya. Ia mencoba menarik tangannya dari genggaman Munaroh. Dalam sepersekian detik, kabut di sekitar mereka berputar lebih kencang, menciptakan pusaran samar. Sosok Munaroh mulai terlihat buram, seolah larut dalam kabut itu. Jangan, Fatimah. Ingat pesan saya. Suara Munaroh semakin jauh, terdengar samar-samar di telan kabut yang semakin pekat. Fatimah merasa ditarik kedua arah. Satu sisi ingin mengikuti Munaroh dan tetap di jalan yang benar. Sisi lain ingin mengikuti suara yang terasa familiar dan hangat itu. Bisikan dari ibunya semakin kuat, memanggil-manggil namanya, disertai bayangan cahaya kemerahan yang semakin terang. Tanpa sadar kakinya mulai melangkah ke arah cahaya itu, menjauhi Munaroh yang kini hanya tinggal siluet tipis yang perlahan menghilang. Pulanglah, Nak. Pulanglah. Suara lembut itu terus memanggil, menarik Fatimah semakin dalam ke dalam pusaran kabut, menjauh dari jalan yang seharusnya. Fatimah terus berjalan mengikuti bisikan yang seolah memanggilnya, yang terasa seperti panggilan dari mendiang ibunya. Langkah kakinya terasa dingin, seolah ada daya tarik tak kasat mata yang membawanya. Kabut tebal masih memeluk erat, tetapi cahaya kemerahan yang samar kini mulai membentuk seperti sebuah lorong, mengarah ke suatu tempat yang tak terlihat. Ia tidak lagi mendengar suara jangkrik atau desiran angin. Dunia di sekelilingnya sunyi, hanya ada bisikan lembut yang terus-menerus memanggilnya, dan detak jantungnya sendiri yang berdegup pelan, namun konstan. Rasa takut yang sebelumnya menyelimuti Fatimah perlahan memudar, digantikan oleh rasa penasaran dan kerinduan yang membingungkan. Tiba-tiba di tengah lorong kabut itu, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan hitam besar, jauh lebih besar dari manusia normal, melintas dengan kecepatan luar biasa. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup bagi Fatimah untuk menangkap siluetnya. Bentuk yang ganjil, sedikit melengkung, dan bergerak tanpa suara. Jantung Fatimah sontak berdebar kencang lagi. Rasa dingin menyeruak, mengalahkan rasa hangat yang tadi ia rasakan. Bisikan lembut itu seketika berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih pekat, seolah bayangan itu telah menelan setiap suara. Fatimah membeku di tempatnya, matanya membelalak, mencoba menembus kabut untuk memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Apakah itu hanya ilusi, penglihatannya yang lelah karena kabut tebal, atau memang ada sesuatu yang nyata di sana, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar tersesat? Ia berdiri terpaku, tidak berani melangkah maju ataupun mundur. Ketakutan kembali menguasai dirinya, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia teringat peringatan Munaroh, apapun yang kau lihat, tetaplah lurus.
jangan sampai tertarik oleh bisikan-bisikan itu. Tapi ia sudah terlanjur melenceng dari jalan yang benar. Kabut di depannya terasa semakin padat, seolah membentuk sebuah dinding yang kokoh. Fatimah merasa nafasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tak mau keluar. Perasaan diawasi kembali menyeruak, kali ini lebih kuat, seolah bayangan hitam itu kini berdiri tepat di belakangnya, mengawasinya dalam keheningan yang mencekam. Dengan keberanian yang tersisa, Fatimah memutar tubuhnya perlahan. Tidak ada apa-apa di belakangnya, hanya kabut yang sama. Namun, rasa dingin di punggungnya semakin menusuk. Ia merasakan hawa keberadaan yang kuat, tak terlihat, namun begitu nyata. Ia memutuskan untuk berlari, bukan lagi berjalan, tetapi berlari sekencang-kencangnya tanpa arah, menembus kabut, berharap ia bisa lepas dari bayangan aneh itu, dan dari rasa takut yang kini menguasai dirinya seutuhnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berlari di dalam air, tetapi ia terus memaksa dirinya menjauh dari apapun yang mungkin tersembunyi di balik kabut tebal ini. Fatimah berlari tanpa arah, nafasnya tersengal-sengal. Setiap tetesan keringat dingin mengalir di pelipisnya, bercampur dengan ketakutan yang kian menjadi-jadi. Bisikan-bisikan halus dari bayangan hitam yang melintas tadi terus terbayang, mengacaukan pikirannya. Ia hanya ingin keluar dari kabut ini, kembali ke jalanan desa yang ia kenal, kembali ke rumahnya yang hangat. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Kakinya menabrak sesuatu yang keras dan kokoh di depannya. Tubuhnya terhuyung, dan ia hampir saja terjatuh jika tidak segera menahan diri. Fatimah mengernyitkan dahi. Ia tidak ingat pernah ada bangunan atau tembok di area ini. Dengan tangan gemetar ia meraba-raba benda di depannya. Permukaannya terasa kasar, dingin, dan sedikit berlumut. Benda itu terasa seperti kayu tua, lapuk dimakan usia. Ia menggeser tangannya ke samping, mengikuti bentuk benda itu ke atas. Ternyata itu adalah sebuah gerbang. Gerbang kayu tua besar, menjulang tinggi dan menghilang ke dalam pekatnya kabut di atas. Fatimah terkesiap. Gerbang? Gerbang apa ini? Ia tidak pernah melihat gerbang sebesar ini di sekitar desanya. Desainnya terasa kuno, dengan ukiran-ukiran samar yang sulit dikenali dalam kegelapan. Ia mencoba mendorongnya, berharap gerbang itu terkunci, namun dugaannya salah. Dengan suara derit yang panjang dan melengking, gerbang itu perlahan terbuka ke dalam, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. Suara derit itu menusuk telinga, bergaung menyeramkan di tengah keheningan yang mencekam. Di balik gerbang, kabut terasa sedikit lebih tipis, menampakkan kegelapan yang lebih pekat, dan entah mengapa terasa lebih mengundang sekaligus mengancam. Fatimah membeku. Kakinya seolah terpaku di tanah, perasaannya campur aduk, lega karena mungkin ada jalan keluar, tetapi juga takut akan apa yang menunggunya di balik gerbang itu. Ini terasa seperti sebuah batas, sebuah gerbang menuju dunia lain. Sebuah hawa dingin yang menusuk kembali menyeruak, bukan dingin kabut, melainkan dingin yang terasa asing, seperti udara dari tempat yang sudah lama tidak dijamah. Fatimah bisa merasakan hembusan angin samar melewati celah gerbang yang terbuka, membawa serta aroma tanah yang sangat basah dan bau bunga bangkai yang memuakan. Ia menelan ludah, logikanya berteriak untuk berbalik, untuk tidak melewati gerbang misterius ini. Tetapi di sisi lain, rasa penasaran dan keinginan untuk menemukan jalan pulang begitu kuat. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Ia tidak tahu lagi berapa lama ia harus berkeliaran di dalam kabut ini. Dengan keberanian yang dipaksakan, Fatimah melangkah maju. Satu langkah, kemudian dua. Kakinya terasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, menuju celah gelap di antara dua daun gerbang tua itu. Suara derit gerbang yang terbuka semakin keras, seolah merayakan kedatangannya. Fatimah melangkah melewati ambang gerbang, dan seketika kabut di belakangnya kembali merapat, menutup rapat gerbang, seolah ia tidak pernah ada di sana. Fatimah kini berada di sisi lain, di mana kegelapan terasa jauh lebih absolut. Begitu Fatimah melangkah melewati gerbang misterius itu, hawa dingin yang menusuk perlahan memudar, digantikan oleh kelembapan yang aneh dan bau lumut yang kuat. Kabut di sini terasa sedikit lebih tipis, cukup untuk memperlihatkan pemandangan di depannya.
sebuah pemandangan yang membuat jantung Fatimah mencelos. Di hadapannya terbentang sebuah desa, bukan desa Purbasari yang asri dan akrab, melainkan sebuah desa yang terasa asing dan menakutkan. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu yang usang dan menghitam. Beberapa di antaranya terlihat miring, seolah siap roboh kapan saja. Atap-atapnya ditumbuhi lumut tebal, dan jendela-jendela kayu yang tertutup rapat memberikan kesan kosong dan tak berpenghuni. Penerangan desa ini sangat minim, hanya ada beberapa lampu minyak yang tergantung di tiang-tiang kayu, memancarkan cahaya redup berwarna kekuningan yang berkedip-kedip samar, membuat bayangan-bayangan panjang dan bergerak-gerak di tanah. Cahaya itu justru menambah kesan seram, bukan menerangi. Tidak ada suara, desa itu sunyi senyap, tanpa hiruk-pikuk kehidupan. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada suara orang berbicara, bahkan suara hewan pun tidak terdengar. Keheningan itu begitu pekat, seolah seluruh desa sedang menahan nafas. Ini bukan desa yang hidup, ini adalah desa yang mati. Fatimah melangkah perlahan. Setiap langkahnya menciptakan suara gemerisik kecil dari daun-daun kering dan ranting-ranting patah di bawah kakinya. Suara yang terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Matanya menyapu sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, atau setidaknya menemukan seseorang yang bisa ia tanyai. Namun tidak ada seorang pun. Rumah-rumah itu berdiri tegak namun kosong, seperti kerangka yang ditinggalkan. Jendela-jendela gelap itu menatapnya, menyimpan rahasia di baliknya. Fatimah merasa seperti sedang berjalan di antara mimpi buruk yang nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya salah satu desa terpencil yang belum terjamah pembangunan. Mungkin dia hanya tersesat jauh, tapi instingnya menjerit bahwa ini jauh lebih dari itu. Desa ini tidak ada di peta, dia yakin, dan suasana di sini terasa begitu salah. Fatimah memutuskan untuk mencoba mencari jalan keluar dari desa ini. Ia berbelok ke sebuah jalan setapak yang lebih sempit, menuju ke arah yang ia duga adalah ujung desa. Setiap langkahnya dipenuhi kewaspadaan, mata dan telinganya bekerja keras, mencoba menangkap setiap detail atau suara yang bisa menjadi petunjuk. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin kuat pula perasaan diawasi. Bukan lagi bisikan, melainkan tatapan. Tatapan yang terasa menusuk dari setiap rumah, dari setiap sudut gelap, dari setiap bayangan yang menari di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang. Fatimah merasa merinding. Ia tidak sendirian di sini, ia yakin itu. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding-dinding kayu lapuk ini, mengawasinya, menunggu. Fatimah terus melangkah di antara rumah-rumah kayu yang sepi. Bulu kuduknya berdiri. Perasaan diawasi semakin kuat, seolah ada mata-mata tak terlihat di balik setiap jendela yang gelap. Keheningan desa itu sangat menyesakan. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar begitu keras di telinganya. Ia melirik ke sebuah rumah di sebelah kanan yang jendelanya sedikit terbuka. Seutas gorden tipis yang usang berkibar pelan ditiup angin yang tidak terasa ada. Fatimah mempercepat langkahnya, berharap bisa melewati rumah itu secepat mungkin. Namun, saat ia melintas di depannya, sebuah gerakan kecil di balik celah jendela itu menarik perhatiannya. Fatimah berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menajamkan pandangannya, menembus kegelapan di dalam rumah. Lalu, ia melihatnya. Sesosok anak kecil, mungkin berusia sekitar 5 atau 6 tahun, berdiri diam di balik jendela, matanya hitam pekat, tanpa pupil yang terlihat, dan menatap Fatimah dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi sedikit pun. Wajahnya pucat pasi, dan rambutnya yang berantakan menutupi bagian keningnya. Anak itu tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap Fatimah dengan tatapan dingin yang menusuk jiwa. Fatimah merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Ini bukan tatapan seorang anak kecil biasa. Tatapan itu terasa kuno, penuh dengan sesuatu yang gelap dan tak terpecahkan. Fatimah mematung, ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Tatapan anak itu mengunci setiap gerakannya, seolah menghipnotisnya. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata hitam pekat itu. Beberapa detik berlalu terasa seperti keabadian. Anak itu masih berdiri diam, tanpa suara, tanpa gerakan.
Kemudian perlahan sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang bukan senyum ramah, melainkan senyum yang justru terlihat sangat menyeramkan, senyum yang tidak sampai ke matanya dan menyimpan ribuan rahasia. Fatimah akhirnya berhasil mengendalikan dirinya. Dengan nafas terengah-engah, ia membalikan badan dan lari. Ia berlari sekuat tenaga, tanpa peduli arah, menjauhi rumah itu, menjauhi anak dengan mata hitam pekat itu. Ia tidak peduli lagi apakah ia akan tersesat semakin jauh. Yang penting, ia harus menjauh dari tatapan mengerikan itu, dari desa yang menakutkan ini. Setiap langkahnya dipenuhi kepanikan, seolah-olah anak itu masih mengawasinya dari balik jendela gelap. Fatimah terus berlari, nafasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup tak karuan, mencambuk rasa takut yang menguasai dirinya. Ia tak peduli lagi kemana arah larinya, yang penting menjauh dari tatapan mata hitam pekat anak kecil itu. Kakinya terasa seperti jeli, setiap otot berteriak protes, namun adrenalin mendorongnya untuk terus bergerak. Setelah beberapa saat, ia merasa nafasnya nyaris habis, paru-parunya terasa terbakar. Fatimah memutuskan untuk berhenti sejenak, membungkuk dengan tangan bertumpu pada lutut. Ia mencoba mengumpulkan sisa tenaganya. Udara di desa itu terasa dingin dan lembab, menusuk ke dalam paru-parunya. Saat ia menegakkan tubuh, pandangannya menyapu sekeliling. Harapannya untuk melihat jalan yang dikenalinya kembali pupus. Kemanapun ia menoleh, yang ada hanyalah rumah-rumah kayu usang yang sama, pohon-pohon rindang yang menjulang, dan kabut tipis yang masih menyelimuti. Tidak ada tanda-tanda jalan raya, tidak ada tiang listrik dengan kabel-kabel yang membentang, tidak ada apapun yang menunjukkan keberadaannya di dunia nyata. Ia mencoba menelusuri kembali jejak langkahnya, berharap bisa menemukan gerbang tempat ia masuk tadi. Dengan langkah hati-hati ia berbalik dan mencoba mengikuti arah dari mana ia berlari. Namun, ia tak menemukan apa-apa. Jalanan di belakangnya kini lenyap, digantikan oleh dinding kabut yang begitu tebal, seolah ia belum pernah melewatinya. Kabut itu seperti hidup bergerak perlahan, mengisi setiap celah, menghapus setiap jejak. Fatimah panik. Ia merasa seperti berada di dalam labirin raksasa yang terus bergerak dan berubah. Setiap kali ia mencoba kembali, jalanan di belakangnya seolah-olah ditelan oleh kegelapan dan kabut. Ia benar-benar terjebak, tidak ada jalan keluar. Rasa putus asa mulai menyergap, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merindukan rumahnya, keluarganya, kedamaian musola. Bagaimana mungkin ia bisa sampai ke tempat seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia mencoba menenangkan diri, merapal ayat-ayat kursi dan doa-doa pendek, berharap bisa mengusir ketakutan dan menemukan secercah harapan. Tapi, bisikan-bisikan samar kembali terdengar. Kali ini terdengar seperti tawa. Tawa yang dingin dan menyeramkan, seolah mengejek keputusasaannya. Fatimah akhirnya terduduk di tanah, bersandar pada sebatang pohon tua yang batangnya dipenuhi lumut. Ia memeluk lututnya, mencoba mencari ketenangan di tengah dinginnya udara. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus berlari tanpa arah. Ia harus mencari tempat berlindung, mencari pertolongan, meskipun hatinya meragukan bahwa ada pertolongan di desa yang menakutkan ini. Rasa lelah yang teramat sangat mulai menguasai tubuhnya, mengalahkan ketakutan yang masih menyelimuti. Fatimah tidak bisa berlama-lama bersandar di bawah pohon tua itu. Dinginnya malam semakin menusuk, dan kelembapan udara membuat tulangnya terasa ngilu. Ia harus mencari tempat yang lebih aman, setidaknya sebuah atap untuk berlindung dari hawa dingin yang misterius ini. Rasa lelah mulai mengalahkan ketakutannya, dan matanya terasa sangat berat. Ia bangkit perlahan, mengedarkan pandangan di antara deretan rumah-rumah kayu yang sepi. Kebanyakan terlihat gelap dan tak berpenghuni, namun di ujung jalan setapak yang sedikit lebih lebar, Fatimah melihat sebuah rumah yang sedikit berbeda. Rumah itu tampak lebih besar dari yang lain, dengan 2 tingkat dan beranda yang lapuk. Dari salah satu jendela di lantai bawah, memancar cahaya redup berwarna oranye, seperti cahaya lilin atau lampu minyak yang hampir habis. Ada orang di sana, bisik Fatimah. Secercah harapan muncul di hatinya yang putus asa. Mungkin di rumah itu ada seseorang yang bisa membantunya, atau setidaknya memberinya petunjuk arah.
Dengan langkah ragu, Fatimah berjalan menuju rumah tersebut. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan di atas pasir hisap. Semakin dekat semakin jelas terlihat bahwa rumah itu sudah sangat tua. Kayu-kayunya menghitam, beberapa papan dinding terlihat lepas, dan atapnya sedikit melengkung di beberapa bagian. Beranda depan dipenuhi debu dan daun-daun kering. Aroma aneh mulai tercium saat ia semakin mendekat. Bau anyir bercampur dengan wangi bunga melati yang terlalu kuat, membuat Fatimah merasa mual. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada cahaya redup yang memanggil dari dalam. Fatimah akhirnya tiba di depan pintu kayu rumah itu. Pintunya besar, diukir dengan motif-motif kuno yang kini nyaris tak terlihat karena lumut dan kotoran. Dengan tangan gemetar ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Suara ketukannya terdengar begitu keras di tengah keheningan malam, bergaung, dan kemudian lenyap di telan kesunyian desa. Fatimah menunggu, menahan nafas. 1 menit berlalu terasa seperti 1 jam. Tidak ada sahutan, tidak ada gerakan dari dalam. Cahaya redup itu tidak berkedip, seolah tidak ada yang mendengar ketukannya. Fatimah mencoba mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tok tok tok. Kali ini ketukannya diiringi oleh suara derit pelan dari dalam, seperti langkah kaki yang menyeret. Jantung Fatimah kembali berdegup kencang. Ada orang di dalam, namun mengapa tidak ada yang menjawab? Apakah mereka takut atau ada alasan lain? Ia menunggu lagi, telinganya menajam. Suara derit pintu itu berhenti di balik pintu. Fatimah menelan ludah. Ia memberanikan diri mendekatkan telinganya ke pintu, berharap bisa mendengar sesuatu. Namun, yang ia dengar hanyalah keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya, seolah rumah itu menahan nafas, mengawasi setiap gerakannya dari dalam kegelapan. Sebuah firasat buruk mulai merayap di benaknya. Fatimah menjauhkan telinganya dari pintu. Firasat buruk itu semakin kuat. Ia ragu apakah harus tetap mengetuk atau pergi saja. Namun kedinginan yang menusuk dan rasa lelah yang teramat sangat mengalahkan keraguannya. Ia harus masuk, setidaknya untuk berlindung. Saat Fatimah hendak mengetuk sekali lagi, pintu kayu itu perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit yang lebih panjang dan menyeramkan dari sebelumnya. Cahaya redup dari dalam semakin terlihat, menembus kegelapan malam. Fatimah melangkah mundur, terkejut. Di ambang pintu berdiri sesosok wanita tua, wajahnya sangat keriput, seolah usianya sudah lebih dari 100 tahun. Rambutnya putih seluruhnya, disanggul sederhana, dan matanya yang sayu menatap Fatimah tanpa berkedip. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tanah, dengan kain batik yang sudah pudar warnanya. Postur tubuhnya sedikit membungkuk, namun ia berdiri tegak di ambang pintu. Tidak ada senyuman di bibirnya, tidak ada ekspresi hangat di matanya. Hanya tatapan kosong, dingin, dan entah mengapa terasa sangat kuno. Fatimah merasakan hawa dingin yang merayap di punggungnya. Wanita tua ini tidak terlihat seperti orang biasa. Maaf Bu. Fatimah memberanikan diri berbicara, suaranya sedikit bergetar. Saya tersesat. Saya dari desa sebelah. Bisakah saya meminta bantuan? Wanita tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya terus menatap Fatimah dengan mata sayunya. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan kanannya yang kurus kering, mengisyaratkan Fatimah untuk masuk. Gerakannya lambat, seolah setiap sendi di tubuhnya terasa sakit. Fatimah ragu, instingnya berteriak untuk lari, tetapi rasa lelah dan kebutuhan akan tempat berlindung begitu kuat. Cahaya dari dalam rumah terasa seperti satu-satunya harapan di tengah kegelapan yang mencekam ini. Dengan berat hati Fatimah melangkah masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, wanita tua itu tidak menutupnya. Ia hanya berbalik perlahan dan mulai berjalan masuk lebih dalam ke dalam rumah tanpa menoleh atau menunggu Fatimah. Langkahnya sangat pelan, nyaris tanpa suara. Fatimah mengikuti. Bau anyir dan bunga melati yang kuat kini terasa lebih pekat di dalam rumah. Ruangan depan gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu minyak di meja sudut. Debu tebal menyelimuti setiap perabot, dan udara terasa pengap, seolah sudah lama tidak ada yang membuka jendela. Wanita tua itu berhenti di depan sebuah pintu kayu kecil di ujung lorong.
mengisyaratkan Fatimah untuk masuk ke ruangan itu. Fatimah menatap pintu tersebut, lalu kembali menatap punggung wanita tua itu yang kini tampak memudar dalam kegelapan. Ia merasa terjebak, tapi ia sudah masuk. Ia tidak punya pilihan lain. Fatimah melangkah masuk ke ruangan yang diisyaratkan wanita tua itu. Begitu ia masuk, aroma anyir dan melati yang kuat terasa menusuk hidungnya. Ruangan itu kecil, hanya ada sebuah ranjang kayu tua dengan kasur kapuk yang tipis, sebuah meja kecil di sampingnya, dan sebuah jendela yang tertutup rapat oleh gorden lusuh. Cahaya lampu minyak yang redup di sudut ruangan nyaris tidak cukup untuk menerangi seisi kamar. Ia merasa sangat lelah, otot-ototnya kaku, dan kepalanya berdenyut-denyut. Tanpa berpikir panjang, Fatimah merebahkan tubuhnya di ranjang. Kasur itu terasa dingin dan lembab, tetapi kelelahan mengalahkan segalanya. Dalam hitungan detik, matanya terpejam, dan ia jatuh ke alam tidur, menyerah pada kepenatan fisik dan mental yang luar biasa. Ia tidak tahu berapa lama ia tidur, tetapi ketika Fatimah terbangun, ruangan itu terasa sedikit lebih terang. Cahaya samar-samar menembus celah gorden, menandakan pagi telah tiba. Meskipun langit masih tampak mendung dan muram, kepala Fatimah terasa pusing dan tenggorokannya kering. Ia mencoba bangkit, duduk di tepi ranjang. Punggungnya terasa nyeri dan tubuhnya masih terasa lemah. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Wanita tua itu tidak ada di sana. Mata Fatimah kemudian tertuju pada meja kecil di samping ranjang. Di atasnya sudah tersedia sarapan, sebuah piring kayu berisi gundukan nasi pulen berwarna kehitaman. Di sampingnya ada beberapa potong lauk yang Fatimah tidak bisa kenali. Bentuknya ganjil, seperti potongan daging mentah yang direbus, tetapi warnanya pucat dan permukaannya licin mengilap. Di sebelahnya ada secangkir minuman berwarna merah pekat, mengeluarkan uap tipis dengan aroma yang aneh, seperti perpaduan rempah-rempah kuat dan sesuatu yang mentah. Fatimah mengernyitkan hidung. Aroma dari sarapan itu sangat aneh. Nasi hitam itu mengeluarkan bau apek, sementara lauknya berbau amis yang membuat perutnya bergejolak. Ia tidak pernah melihat makanan seperti itu sebelumnya. Meskipun lapar, Fatimah merasa ragu. Ia teringat cerita-cerita tentang makanan di alam gaib yang bisa membuat seseorang selamanya terjebak. Ia mengulurkan tangannya menyentuh piring nasi dingin. Makanan itu sudah dingin, seolah sudah diletakkan di sana sejak lama. Perutnya keroncongan, tetapi instingnya berteriak untuk tidak menyentuh makanan itu. Ia teringat ajaran ibunya, jangan pernah menerima sesuatu dari makhluk gaib jika kau tidak tahu apa itu. Dengan berat hati Fatimah menjauhkan tangannya. Ia harus mencari cara lain untuk mengisi perutnya, atau setidaknya memastikan makanan itu aman. Ia bangkit dari ranjang, mendekati jendela. Dengan hati-hati ia mencoba menyingkap gorden. Di luar, desa itu masih diselimuti kabut tipis. Pemandangan tetap suram dan sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berarti. Fatimah kembali diliputi rasa putus asa. Ia terjebak di tempat yang aneh ini, dengan makanan misterius dan tanpa tahu bagaimana caranya pulang. Meskipun lapar dan haus, Fatimah memutuskan untuk tidak menyentuh sarapan misterius di meja. Ia meninggalkan kamar dan berjalan perlahan menuju ruang utama, berharap bisa menemukan wanita tua itu, atau penghuni lain yang mungkin bisa diajak bicara. Rumah itu terasa sangat sunyi, hanya suara langkah kakinya yang memecah keheningan. Ia menemukan wanita tua itu duduk di kursi goyang di ruang tamu yang remang-remang, menghadap ke jendela yang tertutup. Wanita itu tampak sedang merajut sesuatu. Jari-jarinya yang keriput bergerak lambat, namun cekatan. Ia tidak menoleh ketika Fatimah mendekat. "Selamat pagi, Bu," sapa Fatimah mencoba memecah keheningan. "Terima kasih sudah mengizinkan saya menginap. Saya masih tidak tahu di mana saya berada. Bisakah Ibu memberitahu saya nama desa ini dan bagaimana cara saya bisa pulang?" Wanita tua itu menghentikan rajutannya, tetapi tidak menoleh. Matanya yang sayu tetap terpaku pada jendela. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah pintu depan, lalu kembali melanjutkan rajutannya, seolah Fatimah tidak ada di sana. Gerakannya begitu lambat dan penuh makna, seolah berkata keluar. Fatimah terkejut, itu bukan jawaban yang ia harapkan. Ia mencoba bertanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih mendesak. "Tapi Bu,
Saya benar-benar tersesat. Saya tidak tahu jalan pulang. Saya harus kembali ke desa saya." Wanita tua itu hanya menghela napas panjang. Sebuah suara yang terdengar seperti desiran angin melewati dedaunan kering. Ia masih tidak menatap Fatimah, seolah menolak untuk melakukan kontak mata. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Fatimah memutuskan untuk mencoba mencari penduduk lain. Ia keluar dari rumah dan berjalan menyusuri jalanan desa yang masih diselimuti kabut tipis. Beberapa rumah kini terlihat sedikit lebih hidup, dengan asap tipis mengepul dari cerobong asap dan cahaya lampu minyak yang lebih terang. Fatimah melihat beberapa sosok berjalan pelan di kejauhan menuju ke arah sebuah bangunan besar yang tampak seperti balai desa atau tempat berkumpul. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa berinteraksi dengan mereka. "Permisi," panggil Fatimah saat ia berhasil mendekati 3 orang yang berjalan beriringan. Seorang pria tua dengan topi caping, seorang wanita paruh-baya menggendong bakul, dan seorang pemuda. Mereka bertiga berhenti menoleh ke arah Fatimah. Mata mereka semua tampak kosong, sama seperti mata anak kecil yang Fatimah temui semalam. Mereka menatapnya tanpa ekspresi, tanpa senyum, tanpa kekaguman. "Maaf, saya Fatimah. Saya tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Bisakah Bapak Ibu sekalian memberitahu saya nama desa ini dan bagaimana cara keluar dari sini?" Fatimah mengulang pertanyaannya, mencoba menjaga suaranya tetap ramah meskipun hatinya diliputi kecemasan. Pria tua itu hanya mengangguk pelan, kemudian menunjuk ke arah hutan di kejauhan dengan jari telunjuknya yang keriput. Wanita paruh-baya hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya, dan pemuda itu hanya mengangkat bahu. Lalu mereka bertiga kembali berjalan, meninggalkan Fatimah yang terpaku sendirian. Fatimah merasa bingung dan putus asa. Mereka semua pendiam. Tidak ada yang memberikan jawaban jelas, hanya isyarat-isyarat samar, seolah-olah mereka tidak bisa atau tidak mau berbicara. Atau mungkin ada sesuatu yang melarang mereka untuk menjawab. Fatimah kini menyadari seluruh desa ini menyimpan rahasia, dan setiap penghuninya adalah bagian dari misteri yang tak terpecahkan. Malam kembali menyelimuti desa gaib. Fatimah sudah kembali ke kamar kecilnya, berbaring di ranjang, mencoba memejamkan mata. Meskipun ia menolak makanan yang diberikan, rasa lapar dan haus tidak lagi terlalu mengganggu. Rasa takut dan kebingungan jauh lebih dominan. Interaksinya dengan penduduk desa yang pendiam itu hanya menambah misteri dan keputusasaannya. Ia berulang kali mencoba memejamkan mata, berharap bisa tertidur dan melupakan semua kejadian aneh ini. Tetapi pikiran-pikiran kalut terus berputar di kepalanya. Kabut aneh, gerbang tak terlihat, anak dengan mata hitam pekat, hingga penduduk desa yang membisu. Akhirnya, kelelahan total mengalahkannya. Fatimah jatuh tertidur, tetapi tidurnya tidak membawa kedamaian. Sebaliknya ia terjerumus ke dalam mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya Fatimah berdiri di tengah sebuah lapangan luas yang dipenuhi kabut. Di hadapannya sebuah altar batu hitam menjulang tinggi, dikelilingi oleh sosok-sosok berjubah gelap yang wajahnya tak terlihat jelas. Mereka berbaris rapi, membentuk lingkaran sempurna, dan mulai melantunkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak Fatimah pahami. Suara mereka terdengar serak, berat, dan bergaung menyeramkan di udara. Kemudian muncul suara-suara lain, bukan mantra, melainkan jeritan. Jeritan pilu yang memekakkan telinga, jeritan kesakitan dan keputusasaan yang terasa merobek jiwa. Fatimah mencoba menutupi telinganya, tetapi suara-suara itu menembus segalanya, bahkan menembus mimpinya. Di tengah jeritan itu ia melihat sebuah bayangan bergerak di altar. Bayangan itu mirip siluet seseorang yang diikat, berontak dengan putus asa. Cahaya merah samar tiba-tiba berpendar dari altar, semakin terang, dan Fatimah bisa merasakan hawa panas yang membakar, seolah api sedang menyala. Lalu, di antara lantunan mantra dan jeritan, sebuah suara memanggil namanya. Bukan bisikan lembut seperti yang ia dengar di kabut, melainkan suara yang dalam, berat dan menyeramkan. Fatimah.
Fatimah. Suara itu terasa dingin, menggema, dan Fatimah tahu dari mana asalnya. Suara itu seolah berasal dari altar, dari sosok-sosok berjubah, dan dari seluruh kabut di sekelilingnya. Ketakutan yang luar biasa mencekik Fatimah dalam mimpi. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa lumpuh. Ia ingin bangun, ingin keluar dari mimpi mengerikan ini, tetapi ia terjebak. Suara-suara itu semakin keras dan semakin pilu, dan panggilan namanya semakin mendesak. Tiba-tiba Fatimah terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdebar kencang, seolah baru saja mengikuti lari maraton. Meskipun ia sudah terbangun, suara-suara dari mimpi itu masih bergema di telinganya, dan bayangan altar batu hitam itu masih terbayang jelas di benaknya. Ia melirik ke sekeliling kamar, gelap, hanya cahaya remang-remang dari lampu minyak di luar kamar yang masuk melalui celah pintu. Fatimah bangkit, berjalan ke jendela, dan menyingkap gorden. Di luar desa itu masih diselimuti kegelapan yang sama, dan entah mengapa terasa lebih mencekam setelah mimpi buruk itu. Pagi itu Fatimah bangun dengan perasaan hampa. Mimpi buruk tentang ritual kuno dan jeritan-jeritan pilu masih membayangi pikirannya. Perutnya masih kosong, tetapi rasa lapar seolah mati ditelan oleh ketakutan dan kebingungan yang tiada henti. Ia memutuskan untuk mencoba mencari tahu lebih banyak tentang desa ini, meskipun interaksinya dengan penduduk desa sebelumnya tidak membuahkan hasil. Ia meninggalkan kamar dan berjalan keluar rumah. Kabut tipis masih menyelimuti desa, memberikan kesan misterius yang tak pernah pudar. Beberapa penduduk sudah terlihat di luar rumah, melakukan aktivitas mereka masing-masing dalam diam. Ada yang menyapu halaman, ada yang membawa bakul, ada pula yang hanya duduk termenung di beranda rumah mereka. Semuanya dilakukan tanpa suara, tanpa percakapan. Fatimah mendekati seorang wanita parubaya yang sedang menyiram tanaman di depan rumahnya. Wanita itu memiliki wajah yang terang, namun matanya, seperti mata semua penduduk desa ini, tampak kosong dan hampa. "Permisi, Bu," sapa Fatimah dengan hati-hati. "Boleh saya bertanya? Saya benar-benar tersesat. Bisakah Ibu memberitahu saya nama desa ini? Dan bagaimana saya bisa kembali ke desa saya, Purbasari?" Wanita itu menoleh, memandang Fatimah sejenak, lalu kembali fokus pada tanamannya. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya tatapan dingin dan tatapan kosong. Fatimah merasa frustasi. Mengapa mereka semua seperti ini? Apakah ada sesuatu yang mencegah mereka untuk berbicara? Ia mencoba lagi. Apakah ada jalan keluar dari desa ini? Apakah ada jalan menuju kota terdekat? Fatimah berharap salah satu pertanyaannya bisa memancing jawaban. Kali ini, wanita itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah sumur tua di tengah desa, lalu kembali melanjutkan kegiatannya menyiram tanaman. Isyaratnya begitu samar. Fatimah tidak bisa mengerti maknanya. Apakah ia harus minum dari sumur itu? Apakah sumur itu adalah jalan keluar? Fatimah menghela nafas panjang. Percuma, ia tidak akan mendapatkan jawaban yang jelas dari mereka. Seolah-olah mereka adalah boneka yang hanya bisa bergerak dan sesekali memberi isyarat tanpa makna. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang yang bisa menolong. Justru mereka terlihat seperti bagian dari misteri itu sendiri. Ia memutuskan untuk berjalan mengelilingi desa, mencoba mencari petunjuk lain. Mungkin ada papan nama desa, atau tanda arah, atau apapun yang bisa memberinya informasi. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa desa ini adalah sebuah lingkaran. Setiap jalan terasa sama, dan ia selalu kembali ke titik awal. Rasa putus asa semakin dalam. Fatimah mulai merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari desa ini. Ia terjebak di antara orang-orang pendiam ini, di tempat yang tidak dikenalnya, dengan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ia harus menemukan jawaban sendirian sebelum ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Fatimah kembali ke rumah wanita tua itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada gunanya bertanya pada penduduk desa. Mereka semua seolah terkunci dalam kebisuan yang misterius. Ia harus mencari petunjuk lain, sesuatu yang bisa menjelaskan di mana ia berada
dan bagaimana ia bisa keluar dari sana. Mata Fatimah tertuju pada sebuah lemari kayu tua di sudut ruang tamu yang remang-remang. Lemari itu tampak sudah sangat lapuk, dengan ukiran-ukiran yang nyaris tak terlihat karena debu tebal yang melapisinya. Ada dorongan aneh yang memaksanya untuk mendekat. Dengan tangan gemetar Fatimah membuka salah satu pintu lemari. Aroma apek dan debu langsung menyeruak. Di dalamnya ia menemukan tumpukan buku-buku tua yang usang. Beberapa di antaranya sudah dimakan rayap. Sebagian besar adalah kitab-kitab agama yang ia tidak kenal, ditulis dalam aksara kuno yang sulit dibaca. Namun, di antara tumpukan itu, terselip sebuah buku kecil bersampul kulit yang sudah retak. Buku itu tampak seperti buku harian atau semacam catatan pribadi. Ada sebuah gambar samar di sampul depannya, seperti simbol matahari yang dikelilingi oleh ular. Fatimah mengambil buku itu, membersihkan debu yang menempel. Halaman-halamannya sudah menguning dan rapuh, tetapi tulisan tangan di dalamnya masih cukup jelas. Ia mulai membacanya perlahan. Awalnya buku itu berisi catatan sehari-hari yang biasa tentang panen, cuaca, dan kehidupan desa. Namun semakin Fatimah membalik halaman, isi tulisannya semakin berubah menjadi gelap dan mengerikan. Ada catatan tentang tahun-tahun paceklik, penyakit yang tidak dapat diobati, dan kegelapan yang menyelimuti desa. Kemudian tulisan itu menceritakan tentang sebuah perjanjian yang harus dilakukan untuk menyelamatkan desa dari kehancuran. Perjanjian dengan entitas tak terlihat yang meminta tumbal sebagai ganti kemakmuran dan perlindungan. Fatimah membaca dengan ngeri tentang korban-korban persembahan yang harus diberikan secara berkala agar bisa tetap hidup. Nama-nama orang mulai bermunculan dalam tulisan itu. Nama-nama yang tampak seperti daftar. Di samping setiap nama ada tanggal, dan Fatimah menyadari tanggal-tanggal itu berulang setiap beberapa tahun. Tanggal-tanggal itu adalah tanggal kematian, atau lebih tepatnya tanggal hilangnya seseorang. Jantung Fatimah berdegup kencang. Ia membaca tentang ritual-ritual kuno yang dilakukan di malam-malam tertentu, tentang nyanyian-nyanyian yang mengerikan, dan tentang bagaimana penduduk desa harus menyerahkan bagian dari jiwa mereka untuk menjaga perjanjian itu tetap utuh. Mata-mata kosong yang ia lihat pada penduduk desa, kebisuan mereka, semuanya mulai masuk akal. Mereka semua adalah bagian dari perjanjian ini, bagian dari rahasia kelam yang menyelimuti desa ini. Mereka bukan lagi orang biasa, melainkan penjaga, atau bahkan korban dari sebuah kutukan abadi. Fatimah membaca sebuah paragraf yang membuat darahnya mengalir dingin. Setiap tahun, kabut akan datang. Ia akan membawa yang tersesat, yang murni untuk dipersembahkan, agar keseimbangan tetap terjaga, dan dia, sang penjaga, tetap berada di tempatnya. Fatimah tersentak. Kabut, ia teringat Munaroh yang memperingatkannya tentang kabut penarik. Ia teringat mimpi buruknya tentang altar dan jeritan. Sekarang semuanya terasa sangat nyata. Ia tidak tersesat secara kebetulan. Ia ditarik. Ia adalah yang tersesat yang murni. Ia adalah korban berikutnya. Buku harian itu tiba-tiba terasa sangat berat di tangannya, seolah menyimpan semua kegelapan dan kengerian desa itu. Fatimah harus menemukan cara untuk keluar dari sini sekarang, sebelum ia menjadi bagian dari jejak-jejak masa lalu yang kelam ini. Setelah membaca buku harian itu, dunia Fatimah runtuh. Setiap keanehan yang ia alami, setiap tatapan kosong dari penduduk desa, setiap bisikan, kini memiliki makna yang mengerikan. Ia bukan tersesat. Ia adalah mangsa, ditarik ke dalam perangkap yang sudah ada berabad-abad. Mimpi buruknya tentang ritual kuno bukan lagi sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pertanda akan nasibnya. Tubuhnya gemetar. Ia harus keluar dari rumah ini, keluar dari desa ini. Seketika rasa lapar dan lelah hilang ditelan gelombang ketakutan. Fatimah bangkit dari duduknya. Buku harian itu masih tergenggam erat di tangannya. Ia harus segera pergi. Ia melangkah keluar dari rumah wanita tua itu, kali ini dengan tujuan yang jelas, menemukan jalan keluar apapun risikonya. Kabut tipis masih menyelimuti desa, tetapi kini kabut itu terasa lebih mencekam, seolah menyembunyikan sesuatu yang siap menerkam. Fatimah berjalan cepat menyusuri jalanan desa.
Setiap rumah yang dilewatinya kini terasa seperti mata yang mengawasi. Jendela-jendela gelap yang sebelumnya terasa kosong, kini seolah dihuni oleh bayangan-bayangan yang bergerak, mengintip setiap gerakannya. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk dari balik kegelapan. Tiba-tiba ia mendengar suara samar, bukan bisikan, bukan tawa, melainkan tangisan. Tangisan pilu seorang wanita terdengar begitu lemah namun jelas, seolah datang dari balik salah satu rumah di kejauhan. Tangisan itu terasa sangat nyata, penuh kesedihan dan keputusasaan. Fatimah menghentikan langkahnya, jantungnya berdebar kencang. Ia ingin membantu, tetapi rasa takut mengikatnya. Apakah itu salah satu korban perjanjian, atau hanya ilusi yang ingin menariknya lebih dalam? Tangisan itu berhenti sejenak, lalu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah bergerak mendekatinya. Fatimah menoleh cepat ke arah suara. Di antara pepohonan rindang di samping jalan, ia melihat bayangan putih samar melintas cepat, lalu menghilang di balik kabut. Itu terlalu cepat untuk bisa dikenali, tetapi Fatimah yakin itu bukan manusia. Bulir-bulir keringat dingin membasahi dahinya. Teror kini benar-benar menyelimutinya. Desa ini adalah sarang kegelapan, tempat di mana hidup dan mati bercampur aduk, di mana perjanjian kuno menguasai segalanya. Ia harus pergi sekarang juga. Fatimah mempercepat langkahnya menjadi lari. Ia berlari menembus kabut, melewati rumah-rumah yang menakutkan, menjauhi tangisan pilu dan bayangan-bayangan yang mengintip. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia harus terus bergerak, menjauh dari kegelapan yang kini menyelimuti setiap inci desa ini. Setiap langkahnya dipenuhi ketakutan akan apa yang mungkin menunggunya di depan, atau apa yang mungkin mengejarnya dari belakang. Fatimah terus berlari, nafasnya terputus-putus. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, bercampur dengan air mata ketakutan yang kini membasahi pipinya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari, tetapi rasa lelah tidak lagi terasa. Yang ada hanyalah adrenalin yang memompa kuat, mendorongnya untuk terus menjauh dari teror yang menyelimuti desa gaib itu. Di tengah pelariannya, ia tersandung akar pohon yang menonjol dari tanah. Tubuhnya limbung dan ia terjatuh. Buku harian yang tadi ia genggam erat terlepas dari tangannya, terlempar beberapa meter ke depan dan mendarat di antara dedaunan kering. Fatimah merangkak menuju buku itu, meraihnya dengan tangan gemetar. Saat ia memungutnya, sebuah benda kecil tiba-tiba terjatuh dari sela-sela halaman buku. Benda itu berukuran tidak lebih dari ibu jari, terbuat dari logam yang sudah berkarat, dengan ukiran yang sangat rumit dan tidak biasa. Itu adalah sebuah kunci. Fatimah menatap kunci itu, bingung, kunci apa ini? Ia tidak ingat melihat kunci ini sebelumnya, apalagi menemukannya di dalam buku harian. Namun ada sesuatu yang terasa familiar dari ukirannya, seperti lambang samar yang pernah ia lihat di sampul buku harian itu sendiri, atau bahkan pada ukiran gerbang saat ia masuk. Ia membalik-balik kunci itu di telapak tangannya. Meskipun kecil, kunci itu terasa berat dan dingin. Sebuah firasat aneh menyelimutinya. Kunci ini pasti penting. Buku harian itu bercerita tentang rahasia kelam desa, tentang perjanjian kuno dan korban persembahan. Mungkinkah kunci ini adalah kunci untuk mengungkap lebih banyak rahasia, atau bahkan kunci untuk melarikan diri? Ia teringat kembali pada cerita-cerita Munaroh tentang benda-benda spiritual yang memiliki kekuatan dan tujuan tertentu. Kunci ini bukan sembarang kunci. Kunci ini pasti berhubungan dengan misteri desa gaib ini. Fatimah memutuskan untuk tidak membuang kunci itu. Ia menyimpannya di saku bajunya, berharap kunci itu akan memberinya petunjuk di kemudian hari. Meskipun ia masih diliputi ketakutan, penemuan kunci ini memberinya secercah harapan. Mungkin ada jalan keluar, mungkin ada cara untuk membatalkan semua ini. Ia bangkit menatap sekeliling. Kabut masih setia menemaninya, tetapi kini ia merasa sedikit lebih berani. Dengan adanya kunci ini, ia merasa memiliki senjata kecil dalam menghadapi kegelapan yang mengancam. Ia harus mencari tahu apa fungsi kunci ini dan bagaimana ia bisa menggunakannya untuk melarikan diri dari mimpi buruk yang nyata ini. Fatimah melanjutkan perjalanannya, kali ini dengan tujuan baru, memecahkan misteri kunci kuno ini.
Fatimah memutuskan untuk tidak kembali ke rumah wanita tua itu. Dengan kunci kecil yang disimpan rapat di saku, ia berjalan menyusuri jalanan desa yang gelap. Perasaan diawasi masih kuat, namun kini ada tekad baru dalam dirinya. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang desa ini, dan yang terpenting, tentang ritual yang disebutkan dalam buku harian itu. Ia berjalan hati-hati mencoba menyelinap di antara bayangan, menjauhi rumah-rumah yang masih gelap. Setelah beberapa saat, ia mendengar suara samar-samar dari kejauhan, bukan bisikan, bukan tangisan, melainkan suara nyanyian. Nyanyian yang monoton, berulang-ulang, dan terdengar sangat aneh di telinganya. Fatimah mempercepat langkahnya menuju sumber suara. Ia mengendap-endap di balik pepohonan rindang yang gelap, mengikuti suara nyanyian yang semakin keras dan terasa semakin dingin, dan bau anyir bercampur melati yang kuat semakin menusuk hidungnya. Akhirnya ia tiba di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar, dan di sanalah ia melihatnya. Di tengah lapangan, persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya, sebuah altar batu hitam menjulang tinggi. Altar itu terlihat kuno dan dipenuhi lumut, dengan ukiran-ukiran aneh yang kini terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang sesekali menembus celah kabut. Mengelilingi altar, berdiri puluhan sosok berjubah hitam. Mereka semua mengenakan jubah panjang yang menutupi seluruh tubuh hingga kepala, membuat wajah mereka tidak terlihat. Mereka berdiri diam, membentuk lingkaran sempurna, dan melantunkan nyanyian-nyanyian kuno yang Fatimah dengar tadi. Suara mereka serak dan berat, menciptakan melodi yang menyeramkan. Fatimah bersembunyi di balik semak-semak, beringisut lebih dekat untuk melihat lebih jelas. Jantungnya berdebar kencang. Perpaduan antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ini adalah ritual yang disebutkan dalam buku harian itu. Ini adalah ritual persembahan. Di atas altar, Fatimah melihat bayangan samar. Sebuah sosok tergeletak tak berdaya, diikat persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Sosok itu tidak bergerak, tetapi Fatimah bisa merasakan getaran ketakutan yang terpancar darinya. Tiba-tiba salah satu sosok berjubah di lingkaran itu melangkah maju. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, dan nyanyian dari yang lain semakin keras dan cepat. Cahaya merah samar mulai berpendar dari dasar altar, perlahan naik, menyelimuti sosok yang terikat di atasnya. Hawa panas mulai menjalar, meskipun Fatimah bersembunyi cukup jauh. Sebuah suara serak dan berat, yang mungkin adalah pemimpin ritual, mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang lebih cepat dan tak dimengerti. Mantra itu terasa seperti kutukan, seperti pemanggilan sesuatu yang gelap. Fatimah menahan nafas, tidak bisa bergerak, terlalu terhipnotis oleh pemandangan mengerikan di depannya. Ini bukan sekadar cerita dalam buku harian, ini adalah kenyataan. Dan Fatimah tahu, jika ia tidak segera melarikan diri, ia akan menjadi korban berikutnya di altar persembahan ini. Ketakutan yang luar biasa kini mencengkeramnya, memaksa dirinya untuk menemukan jalan keluar. Fatimah menyaksikan ritual itu, dan dari balik semak-semak, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Cahaya merah yang berpendar dari altar semakin terang, menerangi sosok yang terikat di atasnya. Ia bisa melihat dengan jelas kini, seorang wanita muda berontak dengan sisa tenaga terakhirnya. Mulutnya tertutup kain, matanya membelalak penuh kengerian. Jeritan-jeritan pilu yang Fatimah dengar dalam mimpinya, kini ia tahu adalah jeritan dari korban-korban sebelumnya, dan mungkin jeritan wanita ini. Suara mantra yang dilantunkan para berjubah semakin mengeras, dan hawa dingin yang menusuk tulang mulai terasa di sekitar Fatimah, meskipun bersembunyi cukup jauh. Bau anyir dan melati yang kuat semakin memuakan. Fatimah tahu ia tidak bisa berlama-lama di sana. Ia harus pergi sebelum ia menjadi bagian dari ritual mengerikan ini. Tiba-tiba mata Fatimah tertuju pada salah satu sosok berjubah hitam. Sosok itu bergerak, dan di tengah putaran mantra, jubahnya sedikit tersingkap. Fatimah melihat sekilas sesuatu yang membuatnya terkesiap. Sebuah jimat kecil yang tergantung di leher sosok itu. Jimat yang sama persis dengan yang ia lihat di leher wanita tua Munaroh, tetangganya. Fatimah membeku. Apakah Munaroh juga terlibat dalam ini? Atau apakah jimat itu adalah sebuah peringatan atau bahkan petunjuk dari Munaroh untuknya?
Pikiran Fatimah kalut. Ia tidak tahu lagi siapa yang bisa ia percaya di tempat ini. Ritual semakin memuncak. Pemimpin ritual mengangkat sebilah pisau berkilauan di atas kepala, dan semua suara mantra berhenti sejenak, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Hanya jeritan tertahan dari wanita di altar yang terdengar, begitu pilu, begitu putus asa. Melihat pemandangan itu, Fatimah merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia adalah korban berikutnya. Buku harian itu jelas menyebutkan tentang yang tersesat yang murni, yang ditarik oleh kabut. Ia telah melihat semua petunjuknya. Kabut penarik, jalan yang berubah, penduduk desa yang pendiam, mimpi buruk, dan kini ritual di depan matanya. Ia harus melarikan diri sekarang sebelum pisau itu menusuk. Sebelum nasib wanita itu menjadi nasibnya, Fatimah tidak akan membiarkan dirinya menjadi bagian dari kegelapan ini. Ia harus menemukan jalan pulang, atau setidaknya mati dalam upaya melarikan diri. Dengan jantung berdebar tak karuan, Fatimah merangkak mundur perlahan, mencoba tidak membuat suara. Ia harus menjauhi dari pandangan mereka, dari telinga mereka. Ia harus menemukan kesempatan untuk kabur, untuk mencari jalan keluar dari desa neraka ini, sebelum ia menjadi persembahan berikutnya di altar kuno itu. Ketakutan yang luar biasa membakar Fatimah. Gambar wanita yang diikat di altar dan kilatan pisau yang diangkat oleh pemimpin ritual terus berputar di benaknya. Ia tidak boleh tinggal, ia harus pergi sekarang juga. Dengan hati-hati Fatimah merangkak menjauh dari semak-semak tempat ia bersembunyi. Gerakannya sangat pelan, memastikan tidak ada suara ranting patah atau dedaunan kering yang akan menarik perhatian para berjubah hitam itu. Aroma anyir dan melati yang kuat dari ritual itu masih terasa menusuk hidung, membuatnya mual. Setelah merasa cukup jauh, Fatimah bangkit dan mulai berlari. Ia tidak peduli arah. Ia hanya berlari sekencang-kencangnya, menjauhi area ritual. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia berlari menembus kabut tipis yang masih menyelimuti desa, melewati rumah-rumah kosong yang kini tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia mencoba mencari jalan yang berbeda, jalan yang mungkin belum pernah ia lewati sebelumnya. Ia berbelok ke setiap gang sempit, melewati halaman belakang rumah-rumah yang sunyi, berharap menemukan celah, sebuah jalan setapak yang mengarah keluar dari desa terkutuk ini. Namun, setiap kali ia berpikir telah menemukan jalan baru, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Entah itu persimpangan yang sudah ia lewati, atau deretan rumah yang sudah ia kenali. Desa ini terasa seperti sebuah lingkaran, sebuah labirin yang dirancang untuk menjebak. Ia sudah berlari berputar-putar, tetapi tidak ada pintu keluar. Fatimah berhenti, nafasnya tersengal, keringat dingin membanjiri wajahnya. Ia bersandar pada sebuah pohon besar, mencoba mengatur nafasnya yang putus-putus. Rasa putus asa mulai kembali menyeruak. Bagaimana ia bisa keluar dari tempat ini jika setiap jalan mengarah kembali padanya? Ia teringat kata-kata Munaroh tentang kabut penarik dan isi buku harian yang menyebutkan bahwa yang tersesat ditarik untuk dipersembahkan. Apakah ini artinya tidak ada jalan keluar? Apakah ia ditakdirkan untuk menjadi korban berikutnya? Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Bukan langkah kaki biasa. Langkah itu berat, menyeret, dan mendekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Fatimah menahan nafas. Apakah mereka mengejarnya? Tanpa berpikir panjang, Fatimah kembali berlari. Ia tidak akan menyerah. Ia akan terus mencoba, terus mencari, sampai menemukan jalan keluar, atau sampai ia benar-benar tidak bisa berlari lagi. Ia harus pulang. Ia harus selamat dari desa gaib ini. Fatimah terus berlari, nafasnya terputus-putus. Kaki-kakinya terasa pegal dan lemah, tetapi ia terus memaksakan diri. Suara langkah kaki yang menyeret di belakangnya semakin dekat, seolah-olah bayangan dari desa itu semakin merapat. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus berlari tanpa arah. Di tengah kepanikannya, Fatimah melihat sebuah celah di antara dua rumah yang tampak lebih tua dari yang lain. Celah itu mengarah ke sebuah halaman belakang yang dipenuhi semak belukar.
Tanpa berpikir panjang, ia menerobos masuk, bersembunyi di balik semak-semak lebat, mencoba mengatur napasnya yang menderu. Suara langkah kaki itu melewati tempat persembunyiannya, lalu perlahan menjauh. Fatimah menunggu dalam keheningan, menahan napas, memastikan mereka benar-benar pergi. Setelah beberapa saat, ketika suara itu sudah lenyap sepenuhnya, ia perlahan mengintip dari balik semak. Saat itulah ia melihatnya. Seorang pemuda mungkin seusianya, duduk bersandar di dinding rumah kayu di seberang halaman. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Dengan rambut acak-acakan, ia mengenakan pakaian yang lusuh dan kotor, seolah sudah berhari-hari tidak berganti. Di tangannya ia memegang sebatang ranting kayu, mengukir sesuatu di tanah. Fatimah ragu apakah ia harus percaya pada pemuda ini. Di desa yang penuh misteri ini, setiap orang bisa jadi ancaman. Namun desperation mengalahkan kehati-hatian. Pemuda ini terlihat sama lelahnya, sama terjebaknya dengannya. "Permisi," sapa Fatimah pelan, suaranya sedikit bergetar. Pemuda itu sontak mengangkat kepalanya, matanya membelalak kaget. Ia menatap Fatimah dengan pandangan terkejut, seolah tidak menyangka akan ada orang lain di tempat itu. "Siapa kau?" tanya pemuda itu, suaranya serak. "Saya Fatimah. Saya tersesat," jawab Fatimah melangkah keluar dari persembunyiannya. "Saya ditarik ke desa ini oleh kabut aneh. Saya tidak bisa menemukan jalan keluar." Pemuda itu menatap Fatimah dengan tatapan iba. "Kau juga? Aku sudah terjebak di sini selama berhari-hari. Namaku Rizky." Rizky, sebuah nama yang terdengar normal manusiawi. Fatimah merasakan sedikit lega. "Kau juga tersesat. Jadi, kau bukan penduduk desa ini?" Rizky menggelengkan kepala. "Bukan, aku dari desa sebelah, sama sepertimu. Aku sedang mencari paman, tapi kabut itu tiba-tiba datang, dan aku terbangun di sini." Ia menghela nafas panjang. "Desa ini aneh. Penduduknya tidak berbicara, dan setiap kali aku mencoba mencari jalan keluar, aku selalu kembali ke sini." Fatimah menceritakan pengalamannya tentang buku harian yang ia temukan, tentang ritual kuno yang ia saksikan, dan tentang bagaimana ia yakin ia adalah korban berikutnya. Rizky mendengarkan dengan serius, wajahnya memucat seiring cerita Fatimah. "Ritual?" Rizky mengerutkan kening. "Aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu bahwa desa ini tidak membiarkan siapapun pergi. Aku menemukan ini." Fatimah menunjukkan kunci kecil dari sakunya. Aku tidak tahu untuk apa, tapi ini jatuh dari buku harian kuno itu." Rizky mengambil kunci itu, menimangnya di telapak tangan. Ini kunci yang aneh, tapi mungkin ada petunjuknya. Kita harus bekerja sama. Jika kita berdua berusaha, mungkin ada harapan untuk keluar dari sini. Meskipun masih ada keraguan, Fatimah merasakan secercah harapan. Ia tidak lagi sendirian. Mungkin dengan bantuan Rizky, ia bisa menemukan jalan keluar dari desa gaib ini. Harapan yang baru saja tumbuh di hati Fatimah perlahan mengikis saat ia menghabiskan waktu bersama Rizky. Meskipun Rizky terlihat tulus dan sama-sama ingin keluar dari desa ini, ada sesuatu yang terasa janggal. Setiap kali Fatimah mencoba membahas detail dari buku harian atau mimpinya, Rizky akan mengalihkan pembicaraan atau tampak tidak tertarik. Ia lebih sering bertanya tentang kehidupan Fatimah di luar desa ini, tentang keluarganya, tentang rumahnya. "Kita harus lebih hati-hati, Fatimah," kata Rizky suatu sore, saat mereka berdua bersembunyi di balik sebuah rumah kosong, mengamati beberapa penduduk desa yang berjalan dalam diam. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Desa ini memiliki cara untuk menjaga rahasianya." Rizky terdiam sejenak. "Perjanjian? Korban persembahan?" gumamnya. Ekspresinya terlihat kaget. "Aku tidak pernah mendengar hal itu." Fatimah menatapnya curiga. "Tapi aku sudah menceritakannya padamu, Rizky. Kau bilang kau mendengarkan."
Rizky menggelengkan kepala. Mungkin aku terlalu lelah, aku minta maaf. Tapi kita harus fokus mencari jalan keluar. Kunci itu, apa kau sudah mencoba mencari pintu yang cocok untuknya? Fatimah merasa ada yang tidak beres. Sikap Rizky yang berubah-ubah dan ketidaktahuannya tentang hal yang sudah ia ceritakan mulai menimbulkan kecurigaan. Namun ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mereka adalah dua orang yang terperangkap di tempat yang sama. Malam harinya Fatimah dan Rizky memutuskan untuk mencoba mencari jalan keluar ke arah lain, menuju sisi hutan yang belum mereka jelajahi. Kabut tipis masih menyelimuti, membuat setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam ketidakpastian. Aku rasa aku melihat sesuatu di sana. Rizky tiba-tiba menunjuk ke arah celah di antara pepohonan. Ada cahaya samar, lebih terang dari lampu minyak di desa. Mungkin itu jalan keluar. Fatimah merasakan detak jantungnya berpacu. Sebuah harapan baru kembali muncul. Mereka mempercepat langkah, menerobos semak-semak dan akar pohon yang melintang. Namun saat mereka tiba di dekat sumber cahaya, Fatimah terkesiap. Itu bukan jalan keluar. Di sana berdiri 3 sosok berjubah hitam, sama persis seperti yang ia lihat dalam ritual. Mereka berdiri diam, seolah menunggu. Fatimah hendak berbalik dan lari, tetapi Rizky tiba-tiba meraih lengannya dengan cengkraman kuat. Tunggu Fatimah, jangan panik. Fatimah menoleh, menatap Rizky dengan bingung. Ekspresi Rizky berubah, tidak ada lagi kelelahan atau keputusasaan di wajahnya. Yang ada hanyalah tatapan dingin, seolah ia adalah orang yang berbeda. Matanya kini terlihat kosong, persis seperti mata penduduk desa lainnya. Salah satu sosok berjubah melangkah maju, pemimpin ritual. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya merah samar berpendar dari telapak tangannya. Kau membawanya, Rizky. Suara serak pemimpin ritual itu memecah keheningan. Kau membawa persembahan yang kami tunggu. Fatimah menatap Rizky, air mata mulai menggenang di matanya. Rizky, apa ini? Rizky tidak menjawab. Ia hanya menatap Fatimah dengan tatapan kosong yang sama. Cengkeramannya pada lengan Fatimah semakin menguat. Pengkhianatan, kata itu berputar-putar di benak Fatimah. Rizky bukan pembantunya. Ia adalah bagian dari mereka. Ia adalah umpan, penarik yang ditugaskan untuk membawanya. Fatimah telah jatuh ke dalam perangkap yang lebih dalam. Fatimah meronta dalam cengkraman Rizky. Tetapi tenaga pemuda itu yang semula terlihat lemah, kini terasa luar biasa kuat. Tatapan kosong di mata Rizky membuat Fatimah sadar bahwa ia bukan lagi Rizky yang ia temui sebelumnya. Ia telah dikendalikan, atau mungkin memang selalu menjadi bagian dari penduduk desa ini. Lepaskan aku, teriak Fatimah, suaranya parau. Namun teriakannya hanya ditelan oleh keheningan malam dan bisikan mantra dari para berjubah hitam yang kini mulai mendekat. Pemimpin ritual yang wajahnya masih tersembunyi di balik tudung jubahnya melangkah lebih dekat. Ia mengangkat tangan kanannya, dan Fatimah bisa merasakan hawa dingin yang menelusup ke dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang mencoba merasuki jiwanya. Di tengah situasi yang mencekam itu, Fatimah merasakan gelombang keputusasaan yang luar biasa. Ia telah berjuang, ia telah berusaha, ia telah berharap. Tetapi kini semua harapan itu runtuh. Ia telah ditipu, dan ia akan menjadi korban berikutnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Bukan hanya air mata ketakutan, tetapi juga air mata kekecewaan. Kekecewaan pada dirinya sendiri yang begitu mudah percaya, dan kekecewaan pada Tuhan, mengapa ini terjadi padanya. Ia telah berusaha menjadi hamba yang taat, selalu mengaji, selalu berbuat baik. Mengapa Tuhan membiarkannya terjebak dalam situasi mengerikan ini? Ya Allah, tolong aku, bisik Fatimah. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencoba memanjatkan doa, tapi kata-kata itu terasa hampa, seolah tidak ada yang mendengarkan. Imannya yang selama ini menjadi pegangannya, kini diuji sampai batas terakhir. Ia mulai meragukan segalanya. Apakah semua yang ia yakini selama ini sia-sia? Apakah kebaikan dan ketakwaannya tidak ada artinya di hadapan kegelapan ini? Perasaan ditinggalkan, diabaikan, dan tidak berdaya merayapi setiap inci jiwanya. Para berjubah hitam kini sudah mengelilinginya, membentuk lingkaran ketat. Rizky mendorongnya dengan kasar ke arah altar batu.
Fatimah tersandung, lututnya membentur tanah yang dingin dan lembab. Ia mendongak, menatap altar yang kini terasa begitu dekat, begitu nyata. Di sanalah ia akan menjadi tumbal, seperti wanita-wanita lain yang disebutkan dalam buku harian. Rasa takut yang semula dominan, kini bercampur dengan kepahitan dan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa imannya hancur berkeping-keping. Dunia terasa begitu gelap, dan tidak ada lagi harapan. Ini adalah akhir. Namun tepat sebelum ia didorong naik ke altar, sebuah kilatan cahaya biru terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Cahaya itu begitu menyilaukan, membuat Fatimah dan para berjubah hitam memejamkan mata. Dari dalam cahaya itu perlahan muncul sesosok tubuh yang tembus pandang, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Itu adalah Munaroh. Bukan Munaroh yang berkerudung dan berbaju biasa, melainkan Munaroh dalam wujud astral. Rambutnya terurai panjang, jubah putihnya terkibar samar tanpa ada angin, dan matanya memancarkan cahaya yang sama dengan yang ia lihat tadi. Wajahnya terlihat jauh lebih muda, namun kebijaksanaan dan ketegasan terpancar jelas. "Lepaskan dia!" Suara Munaroh menggema, bukan suara fisik, melainkan suara yang langsung menembus pikiran setiap orang di sana, termasuk Fatimah. Suara itu begitu kuat, membuat para berjubah hitam tersentak mundur, melepaskan cengkeraman mereka pada Fatimah. Pemimpin ritual yang selama ini diam, mengangkat kepalanya. Jubahnya bergeser sedikit, menampakkan sepasang mata merah menyala di balik tudungnya. "Apa yang kau lakukan di sini, Munaroh? Ini bukan urusanmu." Munaroh tidak gentar. Dia adalah hambanya. Dia tidak akan menjadi persembahan bagi kegelapanmu. Perjanjian harus dipenuhi, seru pemimpin ritual. Suaranya kini terdengar marah dan bergetar. Keseimbangan harus terjaga. Jika tidak, desa ini akan hancur. Keseimbangan yang dibangun di atas darah dan penderitaan tidak akan pernah abadi, balas Munaroh. Ada jalan lain, ada pintu yang hanya bisa dibuka oleh hati yang murni dan keyakinan yang teguh. Fatimah menatap Munaroh terkesima. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pertolongan dari Munaroh, apalagi dalam wujud seperti ini. Munaroh memang memiliki kemampuan spiritual, tetapi Fatimah tidak pernah menyangka sekuat ini. Munaroh kemudian mengulurkan tangannya ke arah Fatimah. Di telapak tangannya, Fatimah melihat sebuah simbol yang sama persis dengan yang terukir di kunci kecil yang ia simpan di sakunya. Sebuah sinar tipis menghubungkan tangan Munaroh dengan kunci itu, membuat kunci tersebut memancarkan cahaya redup. Kunci itu. Suara Munaroh bergema di benak Fatimah. Kunci itu adalah petunjuk. Cari pintu yang sesuai dengannya. Pintu itu bukan yang terlihat oleh mata biasa. Dengarkan hatimu, Fatimah, dan jangan pernah goyah dalam imanmu. Pemimpin ritual menggeram. Ia memerintahkan para berjubah untuk menyerang Munaroh. Tetapi setiap kali mereka mencoba mendekat, tubuh Munaroh memancarkan gelombang energi yang mendorong mereka mundur. "Pergilah Fatimah, sekarang!" desak Munaroh. Suaranya kini terdengar lebih mendesak. "Cari pintu itu. Aku akan menahan mereka." Fatimah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia bangkit, pandangannya tertuju pada kunci di sakunya, dan berlari menjauh dari altar, menjauhi pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang kini pecah di belakangnya. Ia harus menemukan pintu itu. Petunjuk dari Munaroh adalah satu-satunya harapannya. Fatimah berlari sekuat tenaga. Suara gemuruh pertarungan di belakangnya semakin samar ditelan kabut. Petunjuk Munaroh terus bergema di benaknya. Kunci itu adalah petunjuk. Cari pintu yang sesuai dengannya. Pintu itu bukan yang terlihat oleh mata biasa. Ia memegang kunci kecil di saku bajunya, merasakan dinginnya logam itu. Pintu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Fatimah menghentikan langkahnya terengah-engah. Ia menatap sekeliling. Rumah-rumah kayu, pepohonan, kabut, semuanya terlihat sama. Bagaimana mungkin ia menemukan sebuah pintu yang tidak terlihat? Ia teringat sebuah bagian dalam buku harian tua yang ia baca tentang pintu menuju alam lain yang tersembunyi di balik tirai air. Saat itu ia mengabaikannya, menganggapnya sebagai bagian dari mitos kuno desa. Namun kini, dengan petunjuk Munaroh, pikiran itu kembali. Fatimah mulai mencari. Ia berjalan menuju pinggiran desa, ke arah yang ia duga adalah hutan. Ia menyusuri setiap celah, setiap balik pohon,
mencari tanda-tanda air terjun atau sumber air lain yang bisa menyembunyikan sebuah pintu. Setelah beberapa saat, ia mendengar suara gemericik air yang samar. Suara itu semakin lama semakin jelas, menuntunnya lebih dalam ke dalam hutan yang gelap. Fatimah mempercepat langkahnya, berharap suaranya bukan sekadar ilusi. Ia tiba di sebuah tebing kecil. Di sana sebuah air terjun mini mengalir deras, membentuk tirai air yang memantulkan cahaya samar dari bulan di baliknya. Airnya terlihat jernih, tetapi hawa di sekitarnya terasa sangat dingin. Berbeda dengan hawa lembab di desa, Fatimah mendekat air terjun itu. Dengan ragu ia mencoba menyentuh tirai air. Tangannya menembus air tanpa perlawanan, seolah air itu hanyalah ilusi. Di baliknya terlihat sebuah celah gelap, sebuah lorong yang terbentuk alami di antara bebatuan. Itu dia, pintu itu, pintu yang dimaksud Munaroh. Ia mengeluarkan kunci dari sakunya. Kunci itu kini terasa hangat di tangannya, dan cahaya samar dari kunci itu seolah menuntunnya. Fatimah melihat sebuah ceruk kecil di sisi lorong, tersembunyi di balik untaian lumut. Bentuk ceruk itu persis sama dengan bentuk kunci yang ia pegang. Dengan tangan gemetar, Fatimah memasukkan kunci itu ke dalam ceruk. Kunci itu pas dengan sempurna, seolah dibuat untuk tempat itu. Ia memutar kunci itu. Sebuah suara gemuruh pelan terdengar, bukan dari air terjun, melainkan dari dalam lorong. Bebatuan di sekelilingnya sedikit bergetar. Tirai air itu sendiri tidak bergerak, tetapi di balik air terjun, lorong itu kini memancarkan cahaya putih terang yang menyilaukan mata. Cahaya itu memanggilnya, cahaya yang berbeda dari cahaya remang di desa. Ini adalah cahaya harapan. Fatimah menatap ke dalam lorong yang terang itu. Di sana ia bisa melihat samar-samar bayangan yang menyerupai jalan setapak yang ia kenal. Ini adalah portalnya, pintu kembali ke dunianya. Namun ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia harus melewati pintu ini, dan ia harus siap menghadapi apapun yang mungkin menunggunya di sisi lain. Fatimah tidak menyia-nyiakan waktu. Begitu kunci berputar dan lorong di balik air terjun memancarkan cahaya putih terang, ia melangkah maju. Satu langkah, dan tubuhnya menembus tirai air yang serasa seperti udara. Dinginnya air tidak terasa, seolah ia melangkah ke dimensi lain. Namun sebelum sempat ia sepenuhnya masuk ke dalam lorong cahaya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Fatimah menoleh. Para berjubah hitam dipimpin oleh pemimpin ritual kini sudah tiba. Mereka bergerak cepat, mata merah menyala di balik tudung mereka, menatap Fatimah dengan kemarahan. "Jangan biarkan dia pergi!" teriak pemimpin ritual, suaranya menggelegar. "Perjanjian tidak boleh dilanggar." Mereka berlari mendekat, mencoba menghentikan Fatimah. Rizky dengan tatapan kosongnya berada di barisan paling depan. Fatimah tahu ia tidak punya waktu untuk berpikir. Ia harus bertarung, atau setidaknya menahan mereka cukup lama untuk bisa sepenuhnya masuk ke portal. Sebuah bayangan hitam besar melesat ke arahnya. Fatimah menghindar, merasakan hembusan angin dingin di pipinya. Ia bisa merasakan energi gelap yang memancar dari mereka. Ini bukan pertarungan fisik biasa. Ini adalah pertarungan spiritual, pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Munaroh dalam wujud astral yang memancarkan cahaya biru tiba-tiba muncul di antara Fatimah dan para berjubah. "Kau tidak akan menyentuhnya," seru Munaroh, suaranya penuh kekuatan. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah gelombang energi biru memancar keluar, mendorong para berjubah mundur beberapa langkah. "Mundur! Munaroh, ini bukan lagi tempatmu," teriak pemimpin ritual. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengorbankan jiwa yang tidak bersalah," balas Munaroh. Pertarungan pun pecah. Munaroh meskipun dalam wujud astral, bertarung dengan kekuatan luar biasa. Ia memancarkan gelombang energi, menciptakan perisai cahaya, dan mengeluarkan mantra-mantra yang membuat para berjubah itu kesulitan mendekat. Mereka menyerang Munaroh dengan energi gelap, mencoba menariknya kembali ke dalam pusaran kegelapan. Tetapi Munaroh tetap teguh. Fatimah tahu Munaroh tidak akan bisa menahan mereka selamanya. Ia harus bergerak. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Fatimah melangkah lebih dalam ke dalam lorong cahaya. Cahaya putih itu terasa semakin menariknya, menawarkan jalan keluar.
Tiba-tiba Rizky berhasil menerobos pertahanan Munaroh. Ia berlari ke arah Fatimah. Tangannya terulur untuk meraihnya. Fatimah melihat tatapan kosong dan penuh dendam di mata Rizky. "Kau tidak akan pergi," teriak Rizky. Suaranya terdengar bukan seperti dirinya. Fatimah tidak punya pilihan. Ia memejamkan mata, memanjatkan doa terakhir, dan melompat. Tubuhnya terasa ditarik dengan kuat ke dalam cahaya putih. Saat ia melompat, ia bisa merasakan Rizky meraih ujung kerudungnya, tetapi cengkramannya terlepas. Sesaat kemudian, semuanya menjadi putih. Tidak ada suara, tidak ada rasa sakit, hanya cahaya yang sangat terang. Fatimah merasa seperti melayang melewati dimensi, meninggalkan semua kegelapan dan kengerian di belakangnya. Ini adalah pertarungan terakhir, dan ia berharap ia telah memenangkannya. Fatimah merasakan sebuah sentakan keras, seolah ia baru saja jatuh dari ketinggian. Matanya terpejam erat, dan ketika ia membukanya perlahan, cahaya matahari yang cerah langsung menusuk matanya. Ia mengerjap, mencoba membiasakan diri dengan terang benderang yang sudah lama tidak ia rasakan. Napasnya terasa berat, dan tubuhnya sakit di mana-mana, seolah ia baru saja melewati pertarungan yang panjang. Ia mencoba bangkit, menyadari dirinya tergeletak di tanah yang berdebu. Ia melihat sekeliling. Tidak ada lagi kabut tebal yang mencekam. Tidak ada lagi rumah-rumah kayu usang yang menakutkan. Yang ada di sekelilingnya adalah jalan setapak yang biasa ia lewati pulang dari pengajian, dengan pohon-pohon mangga yang menjulang tinggi, dan petak-petak sawah yang menghijau di kejauhan. Langit membentang biru jernih, dihiasi awan putih tipis. Ini jalan pulang. Ini Purbasari. Fatimah tidak percaya ia telah kembali. Ia telah berhasil keluar dari desa gaib itu. Air mata kelegaan membanjiri wajahnya, bercampur dengan kotoran dan debu yang menempel. Ia menyentuh tanah, merasakan tekstur tanah yang familiar di bawah jemarinya. Ini nyata. Ia mencoba mengingat bagaimana ia bisa sampai di sana, tetapi ingatannya kabur. Terakhir yang ia ingat adalah cahaya putih yang menyilaukan dan lompatannya ke dalam portal. Sekarang ia berada di tempat yang sama persis di mana kabut misterius itu pertama kali menyelimutinya. Jam di pergelangan tangannya yang sebelumnya mati, kini kembali menunjukkan waktu, pukul 6 pagi. Matahari baru saja naik, seolah-olah seluruh kejadian mengerikan yang ia alami hanyalah mimpi semalam suntuk yang terjadi hanya dalam beberapa jam. Namun tubuhnya yang pegal, pakaiannya yang kotor, dan rasa trauma yang mendalam mengatakan sebaliknya. Itu semua nyata. Fatimah bangkit perlahan, kakinya masih terasa gemetar. Ia berjalan dengan langkah tertatih-tatih menuju rumahnya. Setiap langkahnya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia telah selamat, ia telah kembali. Rumahnya kini terlihat di kejauhan, memancarkan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Fatimah mempercepat langkahnya, ingin segera tiba di sana, ingin segera memeluk keluarganya, ingin segera merasakan kembali kedamaian yang nyaris direnggut darinya. Ia telah pulang. Fatimah tiba di rumahnya dengan langkah gontai. Pintu depan terbuka sedikit, dan ia bisa mendengar suara ibunya di dapur. "Assalamualaikum," sapanya pelan, suaranya masih serak. Ibunya menoleh, dan ekspresinya berubah dari terkejut menjadi lega. "Waalaikumsalam. Fatimah, nak, dari mana saja kamu? Ibu khawatir sekali. Semalam kamu tidak pulang. Ibu sudah cari kemana-mana, tapi kabut tebal sekali." Fatimah memeluk ibunya erat, air matanya kembali tumpah. "Maaf Bu, Fatimah tersesat." Ia tidak sanggup menceritakan semua yang terjadi. Siapa yang akan percaya cerita tentang desa gaib, perjanjian kuno, dan ritual persembahan? Sejak hari itu Fatimah mencoba kembali menjalani hidup normal. Ia kembali mengikuti pengajian, membantu ibunya di rumah, dan berinteraksi dengan tetangga. Desa Purbasari kembali terasa hangat dan aman, seolah kejadian semalam tak pernah ada. Kabut tebal itu lenyap tanpa jejak. Namun, meskipun raganya telah kembali, jiwanya belum sepenuhnya pulih. Kenangan tentang desa gaib itu terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan mata hitam pekat anak kecil itu muncul.
aroma anyir bercampur melati yang kuat, suara jeritan pilu, dan lantunan mantra serak dari para berjubah hitam, semuanya terus bergema di benaknya. Ia tidak bisa makan seperti dulu. Setiap melihat nasi, ia teringat nasi hitam di meja kamar itu. Setiap kali minum air, ia teringat minuman merah pekat yang misterius. Ia sering terbangun di tengah malam, menjerit dari mimpi buruk yang sama. Ia terikat di altar, dan pisau itu perlahan diangkat. Fatimah mencoba berbicara dengan Munaroh. Ia mengunjungi rumah wanita tua itu, tetapi Munaroh terlihat berbeda. Matanya tidak lagi memancarkan cahaya kebijaksanaan yang ia lihat dalam wujud astral. Wanita tua itu hanya tersenyum tipis, mengatakan, "Semua sudah diatur, nak. Kau sudah di jalan yang benar." Munaroh tidak menyebutkan apapun tentang pertarungan, tentang pemimpin ritual, atau tentang Munaroh yang menyelamatkannya, seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Apakah Munaroh sengaja melupakan, atau apakah Munaroh yang ia temui di desa gaib itu adalah Munaroh dari dimensi lain, wujud spiritualnya? Fatimah tidak tahu. Ia merasa terisolasi, tidak ada seorang pun yang bisa ia ajak bicara tentang pengalaman mengerikan itu. Mereka semua akan menganggapnya gila, atau menganggapnya hanya mimpi buruk biasa. Namun, Fatimah tahu, itu lebih dari mimpi. Itu adalah kenyataan yang pahit, yang menguji batas kewarasannya. Meskipun Fatimah berusaha keras untuk melupakan, bayang-bayang desa gaib itu terus membayanginya. Ia tahu pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah bekas luka tak terlihat yang akan selalu mengingatkannya pada malam ketika ia tersesat ke desa gaib. Meskipun kenangan akan desa gaib terus menghantui, Fatimah perlahan belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Ia menyadari bahwa pengalaman mengerikan itu, seburuk apapun, telah mengubahnya. Ia tidak lagi sama dengan Fatimah yang dulu. Rasa takut yang sebelumnya menguasainya kini berangsur pudar, digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan iman dan ketabahan. Ia belajar bahwa ujian datang dalam berbagai bentuk, dan terkadang ujian terberat adalah yang menguji keyakinan terdalam seseorang. Ia menyadari bahwa iman bukanlah tentang tidak pernah menghadapi kesulitan, melainkan tentang bagaimana seseorang menghadapinya dengan keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menjaga. Fatimah tidak lagi meragukan keberadaan Tuhan. Justru sebaliknya, ia merasakan kedekatan yang lebih dalam. Pertolongan Munaroh, kehadiran kunci misterius, dan keberhasilannya kembali ke dunia nyata, semuanya terasa seperti sebuah mukjizat, sebuah bukti bahwa ia tidak sendirian. Ia kembali rutin mengaji, tetapi kali ini dengan pemahaman yang lebih kaya. Setiap ayat terasa lebih bermakna, setiap doa terasa lebih tulus. Ia tidak lagi hanya sekadar menghafal, tetapi meresapi setiap kata, menemukan kedamaian sejati di dalamnya. Kedamaian yang dulu ia cari, kini ia temukan di dalam dirinya sendiri, di tengah badai kenangan yang terus berputar. Fatimah juga belajar untuk lebih menghargai setiap momen dalam hidupnya. Setiap tawa bersama ibu, setiap matahari terbit yang menghangatkan, setiap desiran waktu yang membawa aroma sawah. Semua hal kecil yang dulu ia anggap biasa, kini terasa sangat berharga. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijaksana. Tatapannya kini memancarkan kekuatan yang berbeda, kekuatan yang lahir dari pengalaman pahit. Ia tidak lagi takut pada kegelapan, karena ia tahu, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, selalu ada celah cahaya, selalu ada jalan pulang. Meskipun ia tidak pernah menceritakan detail lengkap pengalamannya kepada siapapun, Fatimah seringkali berbagi cerita secara samar tentang pentingnya iman dan kekuatan batin. Ia menjadi sumber inspirasi bagi beberapa orang di desanya. Tanpa mereka tahu dari mana kebijaksanaan itu berasal, desa gaib itu mungkin akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya, sebuah bab gelap yang tak akan pernah terlupakan. Namun Fatimah memilih untuk melihatnya sebagai sebuah pelajaran, sebuah perjalanan yang membawanya pulang, bukan hanya ke rumahnya, tetapi juga ke dalam dirinya sendiri. Menemukan kedamaian sejati yang jauh lebih berharga dari sekadar kenyamanan fisik. Ia telah kembali sebagai Fatimah yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana,
dan dengan iman yang tak tergoyahkan. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.